warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata pelajaran ekonomi, yaitu dengan saya Ibu Friska atau Ibu Ica. Nah, untuk pembelajaran hari ini semoga kalian masih dalam keadaan sehat karena masih harus belajar dari rumah. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Nah, sebelum kita bahas penjelasannya lebih lanjut, Ibu ingatkan untuk jangan lupa absennya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kalian simak video pembahasan dari Ibu berikut ini. Sekarang kita mulai untuk materi BUMS. Oke, di sini kemarin minggu lalu kan kita sudah masuk ke BUMN dan BUMD, maka sekarang kita akan melanjutkan ke BUMS. Jadi BUMS atau biasa disebut dengan Badan Usaha Milik Swasta. Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan BUMS itu sendiri? Nah, BUMS itu sendiri diartikan sebagai badan usaha yang seluruh modal dan pengelolaannya ditangani oleh masyarakat atau ditangani oleh swasta. Oke, itu dari pengertian BUMS. Ciri-ciri dari BUMS itu sendiri, yang pertama, dia modalnya keseluruhan dimiliki oleh pihak swasta atau pengusaha. Lalu yang kedua, cirinya bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan membagikan keuntungan tersebut. Oke, yang ketiga, cirinya pemilik badan usaha bisa perseorangan atau bisa juga persekutuan. Persekutuan itu terdiri dari beberapa orang, lebih dari 2 orang biasanya, atau lebih dari 1 orang. Oke, lalu ciri yang keempat, dia sebagai partner kerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, biasanya melalui penyediaan lapangan kerja. Nah, saat mendirikan badan usaha, pastinya perusahaan tersebut membutuhkan tenaga kerja atau membutuhkan sumber daya manusia atau orang-orang yang bekerjanya. Nah, sehingga hal tersebut dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadinya orang-orang yang tadinya belum bekerja dengan adanya badan usaha yang didirikan nanti akan membantu orang tersebut menjadi punya kerjaan gitu. Lalu ciri yang kelima, sebagai lembaga ekonomi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, itu dari ciri-ciri BUMS. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis BUMS. Nah, jenis-jenis BUMS itu yang kita akan pelajari ada 4. Yang pertama ada usaha perseorangan, yang kedua ada firma, yang ketiga ada perseroan terbatas atau biasa dikenal dengan PT, dan juga ada persekutuan komanditer atau disebut dengan CV atau CV. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama jenis dari BUMS ada usaha perseorangan. Lalu apa yang dimaksud dengan usaha perseorangan? Nah, usaha perseorangan di sini diartikan sebagai badan usaha yang modal dan tanggung jawabnya dipegang oleh satu orang secara pribadi dan orang tersebut atau si pemilik tersebut bertanggung jawab penuh terhadap usahanya dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Nah, lalu di sini ada ciri-ciri dari usaha perseorangan. Yang pertama, pemilik badan usaha adalah perseorangan atau sendiri atau hanya si pemilik. Lalu pemilik merupakan pemegang kekuasaan tertinggi sehingga dapat mengatur segala sesuatu usahanya. Ya, karena yang memiliki hanya satu orang. Lalu jalannya badan usaha tergantung dari orang tersebut, tergantung dari si pemiliknya. Lalu yang keempat juga semua kewajiban dan risikonya ditanggung sendiri atau ditanggung sendirian oleh si pemilik. Oke, lanjut ada kelebihan dari usaha perseorangan. Yang pertama, organisasinya yang sederhana karena perusahaan hanya dipegang oleh satu orang saja sehingga pengorganisasiannya cukup mudah, tidak seperti PT.
Lalu yang kedua, kebebasan bergerak atau freedom of action. Nah, maksudnya pemimpin mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Artinya di sini pemiliknya tersebut lebih bebas untuk bergerak. Seperti halnya pengambilan keputusan. Nah, di sini keputusan yang diambil hanya dari si pemimpinnya saja. Jadi dia tidak butuh tidak perlu yang namanya musyawarah, dan dia keputusannya juga tanpa menunggu persetujuan dari orang lain. Karena keputusannya berasal dari dia sendiri, dari si pemiliknya sendiri. Lalu yang ketiga, keuntungannya jatuh pada seseorang, yakni hanya jatuh kepada si pemiliknya saja karena usaha perseorangan. Oke, lanjut, ada pajaknya yang rendah karena umumnya usaha perseorangan pendapatannya itu relatif belum terlalu besar dibanding PT atau dibanding perseroan terbatas. Kelebihan yang kelima, rahasia perusahaan lebih terjamin karena usaha tersebut hanya dimiliki oleh satu orang saja, sehingga hanya si pemilik saja yang mengetahui apa saja yang ada di dalam usaha tersebut. Dan juga karena pada umumnya si pemilik yang menjalankan tugas-tugas penting dari usaha tersebut. Contohnya seperti rahasia dagang yang hanya diketahui oleh si pemilik. Oke, lanjut, ada kelemahan usaha perseorangan. Nah, yang pertama, dia mempunyai modal yang terbatas karena modalnya hanya berasal dari satu orang saja. Lalu, tanggung jawab pimpinannya tidak terbatas, ya, karena artinya di sini si pemilik lebih bebas menjalankan usahanya karena tidak ada pemilik lain. Selain itu, tanggung jawabnya dan resiko usahanya juga ditanggung sendiri oleh si pemilik. Lalu ada kelemahan selanjutnya, kecakapan pimpinan sangat terbatas. Artinya, bila pimpinan tidak tangkas dalam mengatur usahanya, akan mengalami kemunduran atau si pemimpin kurang cakap dalam mengatur kegiatan usahanya, maka kemungkinan besar yang terjadi usaha tersebut akan mengalami kemunduran. Seperti dia kurang tangkas dalam mengambil kebijakan, itu salah satunya. Oke, lanjut. Setelah tadi kita mengenal yang namanya usaha perseorangan, sekarang jenis yang kedua ada badan usaha firma atau disebut dengan firma. Nah, firma di sini diartikan sebagai persekutuan dua orang atau lebih dalam mendirikan usahanya dan menjalankan usahanya dengan satu nama dan membagi suatu keuntungannya dari hasil yang didapatkan. Nah, jadi di dalam firma ini ada beberapa orang yang menjadi satu untuk mendirikan usaha tersebut, lalu dikenal dengan yang orang-orang tersebut disebut dengan yang namanya persekutuan. Nah, jadi kalau di dalam firma ini setiap sekutunya itu mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan. Dan nanti hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha firma akan dibagi rata atau disamaratakan untuk setiap sekutunya. Lalu ada ciri-ciri usaha firma. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama, pemilik badan usaha adalah persekutuan dua orang atau lebih. Ia didirikannya oleh dua orang atau lebih. Lalu, wewenang pengelolaan badan usaha ditetapkan berdasarkan perjanjian dalam persekutuan. Nah, maksudnya di sini kekuasaan dari firma tersebut ditetapkan melalui perjanjian di awal. Jadi beberapa orang yang mendirikan usaha tersebut itu nanti membuat yang namanya perjanjian. Nah, nanti kekuasaannya atau pengaturan kekuasaannya itu diatur berdasarkan perjanjian di awal. Oke. Lalu ada ciri-ciri yang ketiga,
maju mundurnya kegiatan badan usaha tergantung pada sekutu yang mengurusnya. Lalu ciri yang keempat, seluruh kegiatan usahanya diarahkan untuk mencapai keuntungan bersama. Ya, karena firma itu didirikan oleh dua orang atau lebih, atau disebut dengan didirikan oleh persekutuan. Oke, lanjut. Ada kelebihan dari firma. Yang pertama, modalnya, kebutuhan akan modal lebih mudah terpenuhi. Ya, karena modalnya berasal dari beberapa pemilik atau berasal dari beberapa orang. Yang kedua, kemampuan dalam manajemennya lebih besar. Lalu kelebihan yang ketiga, setiap risiko dipikul bersama-sama. Lalu yang kelima, kelebihannya kemampuan untuk mencari kredit lebih besar. Artinya, kemampuan untuk mendapatkan pinjaman lebih mudah karena penjaminnya itu lebih banyak, ada beberapa orang, lebih dari satu orang. Nah, sehingga dapat lebih dipercaya oleh lembaga keuangan, seperti dapat dipercaya oleh bank. Oke, itu dari kelebihan firma. Sekarang kita masuk ke kelemahan firma. Nah, yang pertama, terdapat kemungkinan timbulnya perselisihan paham di antara para pemilik atau para pendiri. Yang kedua, keputusan yang diambil kurang oke. Di sini maksudnya keputusan yang diambil kurang cepat ya, karena menunggu hasil dari musyawarah atau menunggu hasil persetujuan dari pemilik lain. Yang ketiga, bila salah satu anggota membuat kerugian, maka anggota lain ikut menanggungnya. Iya, karena di sini tanggung jawab firma itu disamaratakan. Oke, lanjut jenis BUMS yang ketiga, ada perseroan terbatas atau biasa disebut dengan PT. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan PT? PT di sini diartikan sebagai suatu badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dan juga dia berbadan hukum dan modalnya terdiri atas saham-saham. Jadi modalnya dia dari saham-saham. Oke, ciri-cirinya yang pertama, tujuannya jelas untuk mencari sebuah keuntungan. Lalu yang kedua, tidak mendapatkan sebuah fasilitas dari negara. Lalu dalam perusahaan dipimpin oleh seorang direksi, jadi pimpinannya itu disebut dengan direksi. Lalu kekuasaan tertinggi terdapat pada sebuah RUPS. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi di dalam rapat umum pemegang saham ini ada dua komponen utama. Yang pertama ada yang disebut dengan direksi atau pemimpin perusahaan dan ada yang namanya Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini adalah dia sebagai pengawas atau mengawasi direksi dalam bekerja. Lalu dia juga memberi nasihat kepada direksi. Nah, jadi kekuasaan tertingginya atau keputusan terakhirnya itu tergantung dari RUPS kalau di PT atau Rapat Umum Pemegang Saham. Yang kelima, pada karyawan perusahaannya berstatus sebagai pegawai perusahaan swasta. Oke, lanjut. Ada kelebihannya. Yang pertama, kebutuhan akan pengembangan modal mudah dipenuhi. Ya, kenapa? Karena di sini banyak pemiliknya. Nah, di sini karena modalnya terdiri dari beberapa saham. Oke, terus modalnya yang kedua mudahnya dalam pengalihan kepemilikan. Nah, karena tinggal menjual saham yang dimiliki saja, maka kepemilikan dari PT tersebut bisa langsung teralihkan. Yang ketiga, lebih dipercaya pihak ketiga dalam hal kredit. Yang keempat, kelangsungan sebuah perusahaan lebih terjamin. Nah, maksudnya walaupun pendirinya itu keluar seperti Gojek, perusahaan tetap masih bisa berjalan karena adanya pengalihan saham tadi, karena adanya pengalihan kepemilikan tadi. Gitu. Jadi jika
ketika pendirinya itu keluar, perusahaan tetap masih bisa berjalan karena adanya pengalihan saham atau pengalihan kepemilikan. Tuh. Lanjut, ada kelemahan dari PT. Yang pertama, biaya dalam PT lebih besar. Lalu yang kedua, sulit menjaga sebuah rahasia perusahaan. Yang ketiga, proses pendirian perusahaannya yang panjang. Oke, lanjut ada CV atau persekutuan komanditer. Nah, CV ini diartikan sebagai suatu persekutuan dua orang atau lebih yang beberapa sekutu atau anggotanya hanya menyerahkan modal dan sekutu lain menjalankan badan usaha. Nah, di sini bedanya CV dengan firma. Kalau firma tanggung jawabnya itu sama rata. Kalau di CV, di sini ada beberapa sekutu. Artinya ada sekutu yang hanya menyerahkan modal saja dan ada sekutu yang bersedia untuk menjalankan kegiatan usahanya atau mau terlibat langsung di dalam kegiatan usahanya atau mau mengurus usahanya secara langsung. Nah, sekutu yang aktif itu adalah sekutu yang terlibat langsung dengan kegiatan usahanya. Kalau sekutu pasif adalah orang yang hanya menaruh atau menanamkan modalnya. Oke, lanjut ada kelebihan dari CV. Yang pertama, modal yang dikumpulkan lebih banyak. Lalu yang kedua, lebih mudah dalam mendapatkan kredit usaha. Lalu kelebihan yang ketiga, manajemen CV dapat dilakukan dengan baik. Oke, lalu ada kelemahan dari CV. Yang pertama, adanya tanggung jawab yang tidak terbatas bagi sekutu aktif, ya, karena sekutu aktif di sini dialah yang lebih berhak untuk menjalankan atau terlibat langsung dengan kegiatan usahanya. Oke, yang kedua, masa hidup CV tidak dapat ditentukan. Yang ketiga, diperlukan pengawasan secara lebih terhadap sekutu aktif, ya, karena tanggung jawab si sekutu aktif ini tidak terbatas atau lebih banyak tanggung jawabnya, kebebasannya dia lebih banyak, maka diperlukan pengawasan yang secara lebih terhadap sekutu aktif. Oke, lalu bagaimana mendirikan usaha dalam BUMS ini? Nah, tahapannya itu ada 6. Yang pertama, mengurus akta pendirian atau untuk pendiriannya, surat pendiriannya. Lalu yang kedua, mengurus surat keterangan domisili perusahaannya atau surat keterangan tempat tinggal perusahaannya atau lokasi perusahaannya. Lalu yang ketiga, mendaftar wajib pajak, yaitu di kantor pajak sesuai daerah yang sesuai lokasi dari perusahaannya. Lalu yang keempat, pendaftaran ke pengadilan negeri, lalu mengurus surat izin usaha perdagangan atau biasa disebut dengan SIUP, surat izin usaha perdagangan. Lalu yang keenam juga mengurus tanda daftar perusahaan. Oke, setelah mendengarkan pembahasan Ibu dalam video ini, silakan kalian kerjakan tugasnya. Tugasnya saya berikan di dalam file Microsoft Word. Nah, untuk pengumpulannya, waktu pengumpulannya, silakan kalian lihat pada Classroom. Nanti deadline-nya atau tenggat waktunya ada di Classroom. Oke, ada di Classroom masing-masing, kalian bisa lihat. Dan untuk petunjuk pengerjaan tugasnya, nanti ada di dalam file tugas Microsoft Word-nya. Oke. Sekian penjelasan materi pertemuan kali ini dari Ibu. Untuk tugasnya jangan lupa dicek di Google Classroom masing-masing dan juga dapat dilihat batas waktu pengumpulannya kapan. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui WhatsApp pribadi ke Ibu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.